Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rania Maritza dengan 23051-204251 dari Program Studi Teknik Informatika kelas H Angkatan 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Untuk topik yang akan kita bahas, ada beberapa di sini, yaitu yang pertama pengertian jaringan komputer, yang kedua perbedaan jaringan komputer dan jaringan terdistribusi, yang ketiga data center, yang keempat pembagian jaringan, dan yang kelima topologi jaringan. Baik, kita akan membahas mengenai pengertian jaringan komputer. Di sini ada dua pengertian, ada yang lama dan yang baru. Untuk pengertian yang lama, jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Sedangkan dalam pengertian yang baru, jaringan komputer adalah himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomous atau otonom atau sendiri. Jadi dikarenakan teknologi yang terus berkembang, pengertian yang lama ini kurang tepat jika kita terapkan saat ini. Jadi dalam pengertian yang lama, dikatakan jaringan komputer jika menghubungkan beberapa komputer, LAN, atau local area network. Sedangkan di pengertian yang baru, pada seperangkat komputer dengan mouse, bluetooth, dan speaker itu sudah dapat dikatakan sebagai jaringan komputer. Apa sih perbedaan dari jaringan komputer dan jaringan terdistribusi? Jadi untuk jaringan komputer, itu semua data dan aplikasi tersimpan di satu pusat server, dan pengguna mengakses informasi melalui terminal atau perangkat klien yang bergantung pada server pusat. Sedangkan untuk jaringan terdistribusi, data dan aplikasi ini tersebar di beberapa server atau komputer yang bisa bekerja secara independen. Jadi dari segi kelebihan dari jaringan komputer ini, manajemen datanya yang mudah gitu. Namun kekurangannya, jika server utama ini gagal, maka seluruh jaringan ini bisa terganggu. Sedangkan untuk jaringan terdistribusi, kelebihannya itu lebih tahan terhadap kegagalan karena tidak bergantung pada satu server. Jadi, jika satu server mati, maka akan terus saling tergantikan atau saling di-backup. Nah, namun kekurangannya ini manajemennya itu lebih kompleks. Lanjut, kita akan membahas mengenai apa itu data center. Jadi, data center itu adalah ruangan yang dirancang khusus untuk tempat penyimpanan file, informasi bisnis, hingga server komputer dari perusahaan yang biasanya terhubung dengan jaringan internet. Nah, data center ini sering disebut sebagai benda tunggal, namun kenyataannya media penyimpanan ini terdiri dari banyak sekali elemen teknis seperti switch, router, saklar, server, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian jaringan. Di sini akan membahas berdasarkan cakupan. Jadi ada 4, ada personal area network, local area network, metropolitan area network, dan wide area network. Untuk PAN atau personal area network, jaringan komputer ini digunakan untuk komunikasi antar komputer dengan perangkat lainnya seperti handphone, speaker, mouse wireless, dan lain sebagainya. Kemudian ada local area network. Jaringan komputer ini digunakan untuk menghubungkan komputer dalam area yang terbatas. Contoh penerapannya itu seperti lab komputer di sekolah. Kemudian yang ketiga ada metropolitan area network. Jaringan komputer ini untuk satu kota yang memiliki transfer data dengan kecepatan yang tinggi. Jaringan ini menghubungkan berbagai lokasi dalam satu kota gitu. Jadi seperti di perkantoran, universitas, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada wide area network. Jaringan komputer ini mencakup area yang lebih luas, yang sangat luas, seperti jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Di sini ada 2, ada intranet dan juga internet. Intranet ini adalah sebuah jaringan private yang menggunakan protokol-protokol internet
untuk membagi informasi rahasia di internal. Contohnya itu seperti situs web internal sebuah perusahaan. Sedangkan untuk internet itu sendiri, yaitu jaringan komputer yang sangat luas dan bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Jadi di sini adalah pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada ad hoc, di sini adalah jaringan sementara di mana perangkat terhubung langsung satu sama lain tanpa menggunakan perangkat pusat seperti router atau access point. Jadi ini bersifat sementara dan fleksibel karena memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi secara langsung, biasanya dalam situasi darurat atau rapat kecil. Kemudian infrastruktur. Jaringan ini menggunakan perangkat pusat seperti router atau access point untuk mengatur dan mengelola koneksi antar perangkat. Jenis ini tuh lebih stabil dan digunakan untuk jaringan permanen seperti jaringan kantor, sekolah, atau rumah. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama ada jaringan wired atau berkabel. Jenis jaringan ini menggunakan kabel fisik seperti kabel Ethernet untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan. Jaringan ini biasanya lebih stabil, cepat, dan juga aman karena data ditransfer ini melalui kabel fisik, tetapi terbatas dalam hal mobilitas. Sedangkan untuk jaringan wireless atau nirkabel, ini menggunakan gelombang radio atau sinyal inframerah untuk menghubungkan perangkat tanpa kabel fisik. Contoh umumnya itu adalah Wi-Fi. Jadi jaringan wireless ini memberikan kemudahan mobilitas karena perangkat dapat terhubung tanpa kabel, namun cenderung lebih rentan terhadap interferensi dan memiliki potensi keamanan yang lebih rendah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai topologi jaringan. Di sini ada 6 jenis topologi jaringan. Kita akan membahas mulai dari yang pertama ada bus topology. Nah, bus topology ini memiliki kelebihan yaitu sederhana dan relatif. Namun kekurangannya, jika terjadi koneksi yang putus, maka akan mengganggu komputer yang lainnya. Kemudian yang kedua ada ring topology. Untuk kelebihannya ini sama seperti topologi bus, biaya yang murah, namun performanya ini lebih baik daripada topologi bus dan mudah diimplementasikan. Sedangkan untuk kekurangannya ini karena instalasinya yang melingkar seperti yang bisa kita lihat, jika satu koneksi ini putus, maka semua juga ikut putus. Kemudian yang ketiga ada star topology. Untuk kelebihannya, apabila terjadi kesalahan pada salah satu komputer, maka itu tidak akan mengganggu komputer yang lain. Jadi lebih fleksibel dan keamanan terjamin. Namun untuk kekurangannya, ini membutuhkan banyak kabel sehingga membutuhkan biaya yang lebih mahal dan jaringannya bergantung pada pusat. Kemudian selanjutnya ada extended star topology. Di sini adalah versi yang lebih kompleks daripada star topology, di mana beberapa star topology ini dihubungkan ke titik pusat utama lainnya. Dan untuk kelebihan serta kekurangannya ini mirip dengan star topology. Baik, selanjutnya yaitu hierarchical topology. Untuk kelebihannya dalam implementasinya ini lebih mudah di manajemen karena adanya pusat node dalam tingkatan masing-masing. Dan untuk kekurangannya, jika node yang rusak, maka node yang di bawahnya ini akan terganggu dan sering terjadi tabrakan atau collision data. Dan yang terakhir di sini ada mesh topology, yaitu untuk kelebihannya, setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lainnya, sehingga jika satu jalur putus, maka komunikasi ini masih bisa dilakukan melalui jalur lain. Namun, untuk kekurangannya ini memerlukan biaya yang tinggi karena memerlukan banyak kabel dan port, serta konfigurasinya yang cukup rumit. Oke, jadi itu saja untuk penjelasan video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.